Rahimakumullah, bahwa salah satu penekanan ibadah adalah harta. Jadi ibadah ada yang penekanannya terhadap ucapan seperti doa, zikir, baca Quran. Ada ibadah yang penekanannya pada gerakan badan, itu seperti sholat ya, atau mungkin haji juga. Ada ibadah yang penekanannya pada pengendalian diri, imsak wal imtina, seperti puasa. Dan ada ibadah yang stressingnya ada pada harta, seperti ya, zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan lain sebagainya. Bapak sekalian, bahwa di bulan Ramadan ini ada ibadah yang terkait dengan harta, yaitu zakat fitrah atau zakat mal bagi yang haulnya ya sampai pada bulan ini. Harta banyak sekali disebut dalam Al-Quran dan hadis, karena harta itu bisa membuat manusia dekat dengan Allah. Tapi tidak sedikit gara-gara harta manusia jauh dari Allah. Gara-gara harta manusia bisa mulia hidupnya, naik derajatnya di sisi Allah. Tapi enggak sedikit juga karena harta manusia dihina hidupnya, karirnya habis ya, juga hina dalam pandangan manusia dan pandangan Allah tentunya ya. Gara-gara harta manusia bisa ke surga ya. Tapi enggak sedikit juga Allah menyampaikan dalam Al-Quran, gara-gara harta manusia masuk hutomah. Ada ayat Al-Quran ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutomah. Jadi ada orang-orang yang kerjaannya ngumpulin harta, tapi dia tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bersedekah. Akhirnya Allah masukkan ke dalam hutomah. Jadi ada dengan hartanya manusia masuk surga, tapi dengan hartanya manusia bisa masuk neraka. Tentu kita semua orang-orang yang beriman ingin harta yang kita miliki ini betul-betul membuat tenang hati kita, tenang jiwa kita, menenangkan hati, mencerahkan jiwa, mengayakan ya, diri kita ya, kekayaan yang sesungguhnya, dan bisa bermanfaat buat makhluk yang ada di muka bumi ini, bukan hanya manusia tapi juga flora dan fauna. Dan bisa menuntun kita kepada keselamatan nanti di akhirat, sehingga harta itu menjadi saksi buat kita untuk kita layak menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu tentu kita semuanya harus mengetahui bagaimana kedudukan harta dan bagaimana memanfaatkannya. Yang pertama, sesungguhnya harta itu dalam pandangan Islam merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Nanti lihat dalam surah Al-Anfal ayat 28 dan surah At-Taghabun ayat 15. Jadi manusia akan diuji oleh Allah dengan hartanya. Sesungguhnya ujian ini bukan hanya harta, ya, bukan hanya kekayaan, tapi juga kemiskinan. Bukan hanya kelapangan, tapi juga kesempitan. Bukan hanya sehat, tapi juga sakit. Itu ujian bagi manusia. Nanti lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan asyar, sesuatu yang kalian tidak sukai, wal khair, dan yang kalian sukai. Jadi ujian itu ya tadi, bisa miskin, bisa kaya, bisa lapang, bisa sempit, sehat atau sakit, itu ujian ya bagi orang-orang yang beriman, dan dia menyadari semua ujian itu pada akhirnya kembali kepada Allah. Yang tidak kita sukai Allah sebutkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah akan menguji kita
dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, kekurangan buah-buahan, sandang, pangan, papan, ya. Tapi ujungnya bilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian ini. Itu ujian yang nggak menyenangkan barangkali ya, karena orang nggak suka lapar kan, orang nggak suka sempit, orang nggak suka takut. Padahal di balik itu pasti ada hikmah, apapun kejadiannya. Tapi ada juga ujian itu berupa kenikmatan, seperti dalam surah Ali Imran ayat 14. Ya. Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khalil musawwama wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi dihiasi dalam diri manusia kecintaan terhadap pasangan hidup. Laki-laki cinta istri, istri cinta pada suami. Ini memang ya kecenderungannya begitu, fitrah ya. Dan juga diberikan kecenderungan untuk mencintai harta benda. Anak dulu ya, wal banin. Anak keturunan. Bapak, ibu cinta anak, kakek, nenek cinta cucu. Itu memang begitu Allah menyatakan. Ya dihiasi kecintaan kepada pasangan hidup, kepada keturunan, bahkan pada harta benda yang banyak. Wal qanatiril muqantarah. Allah sebutin tuh, ya, kisi-kisi hartanya itu. Apa tuh? Minaz zahab. Ya, cinta emas. Fiddah, perak. Ya, kemudian juga kuda-kuda tambatan, kendaraan. Kan gitu kan, kendaraan. Ada yang hobinya koleksi emas, ada yang hobinya koleksi perak. Dia nggak suka, dia perak nggak suka, koleksi mobil. Sampai ada 7.000 mobil, bayangin. Sultan Hasan Bolkiah katanya. Saya pernah dengar di TV 7 ya. Jadi Sultan Bolkiah puja, sekarang dulu 5.000, sekarang udah 7.000 ya. 7.000 itu semua ya, terbaru, termahal, terantik gitu kan. Bayangkan 7.000 jeung naon ya tanya. Itu manusia. Allah sampaikan kecintaan kepada pasangan hidup, kepada anak keturunan, kepada harta, emas, perak, kendaraan, bahkan kepada binatang ternak. Ada yang hobinya ngumpulin ya, binatang ternak. Itu nggak apa-apa. Yang penting untuk infak, sedekah, untuk amal soleh. Nggak apa-apa semua dikumpulin. Asalkan halal dan untuk bekal ibadah. Kemudian wal haras. Apa itu haras itu? Tanah, ladang, sawah ya. Ada yang nggak suka ngumpulin harta emas, nggak suka ngumpulin koleksi mobil, kendaraan, tapi dia suka koleksi tanah gitu. Di mana-mana tanahnya. Nah, ini zuyina. Itu adalah perhiasan dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, maka untuk itu ini ujian. Diuji manusia dengan harta dan diuji juga dengan itu tadi kesempitan tadi. Itu semuanya adalah ujian dari Allah dan akhirnya kembali kepada Allah. Dengan demikian maka yang pertama hakikat harta itu adalah ujian keimanan. Apakah kita dengan harta itu tambah iman ke Allah? Apakah dengan harta itu kita tambah dekat dengan Allah? Apakah dengan harta itu kita tambah bagus ibadah, ruku sujud kita kepada Allah? Itu Allah akan menguji dengan harta itu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ya, Allah juga mengatakan, Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia cukup mengatakan aku beriman kepada Allah tanpa aku uji? Di setelah iman ada ujian. Itulah ujiannya tadi. Bisa kaya, bisa miskin, bisa sakit, bisa sehat dan lain sebagainya. Itu ujian dari Allah dan Allah ingin melihat siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta imannya. Ada orang yang diuji dengan miskin, kufur kepada Allah. Ada yang diuji dengan kaya, lupa daratan. Nah ini dua-duanya celaka ini. Tapi orang yang berhasil, lihatlah Nabi Ayub alaihissalam. Diuji dengan sakit, lulus. Tetap iman, tetap amal soleh, tetap ibadah, tetap sabar. Nabi Sulaiman alaihissalam diuji dengan harta, kekuasaan,
kekayaan, wah banyak tuh, lengkap sama itu kan, lengkap sekali ilmunya juga tinggi, bisa mengendalikan angin dengan izin Allah sekalian, bisa menguasai bahasa binatang, burung, semut. Waduh, itu Nabi Sulaiman. Pasukannya kuat-kuat, Ifrit, bayangin. Ifrit dan Rasulullah bisa memindahkan singgasana Balkis dalam waktu berkedip mata itu. Ada nggak itu pasukan seperti itu? Dari Sabah kan? Itu Nabi Sulaiman. Apa kurangnya beliau? Tapi beliau adalah orang yang sukses, berhasil dunia akhirat dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya. Ini harus contohkan kepada kita sekalian. Jadi ada orang-orang yang lulus dengan harta benda, dan kita orang-orang yang beriman mestinya mengikuti, ya, mengikuti orang-orang yang lulus tadi. Jangan seperti Korun. Harus seperti juga ada apa namanya bukti empirisnya gitu. Bukannya teori, ada buktinya gitu. Korun namanya. Ya. Korun ini adalah konglomerat hitam lah gitu. Ya, apa konglomerat hitam? Karena ya itu dia menuhankan hartanya, dia mengatakan ngapain harus berbagi, ini kan harta hasil usahaku, hasil kerja kerasku, tidak melibatkan kita kan tidak. Kalau kita ini orang beriman, semua apa yang kita miliki Allah pemiliknya, hakikatnya milik lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah, kepunyaan Allah, semua apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk nyawa kita, kehidupan kita, tubuh kita, harta kita, anak-anak kita, ya, istri kita, itu milik Allah. Itu kita harus begitu. Sehingga kita tidak terpaut hati dengan harta. Karena kita tahu harta milik Allah. Karena milik Allah, Allah akan mengambil kapan saja harta itu kan, Bapak sekalian. Karena miliknya. Itulah sebabnya maka kenapa ketika masa meninggal dunia ada dua yang kembali kepada Allah. Satu ruh, kedua harta. Maka harta itu ketika meninggal udah Allah yang punya otoritas membaginya melalui ilmu waris. An-Nisa ayat 7 sampai ayat 12. Ini bagian istri kalau meninggal suami, istri ini bagian suami sekian, ini bagian anak laki-laki, anak perempuan dan sebagainya. Itu milik Allah harta itu, bukan milik manusia. Kita hanya diberikan hak guna pakai barangkali. Iya ya, betul. Hak guna pakai. Dan ada batasnya. Itulah kematian nanti menjemput kita. Maka orang yang beriman ketika dia punya harta dan hartanya hilang, anaknya hilang, istrinya bukan meninggal maksudnya. Putranya meninggal, ya. Istrinya meninggal dan suaminya meninggal, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tenang hatinya. Sama dengan harta juga. Ya. Karena bagi Allah mudah mengambil harta itu. Bisa dengan kebakaran, bisa dengan banjir, bisa dengan tsunami, betul ya? Mudah. Nah, makanya orang yang beriman, ya tadi, dia ketika ya, dia memahami bahwa harta itu bukan miliknya secara mutlak ya, hanya titipan saja, dan itu sebenarnya adalah milik Allah. Maka dengan demikian apapun yang dia miliki dari harta itu tentu akan sebagai sarana memperkuat iman dia kepada Allah. Sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sarana untuk sombong, untuk jauh dari Allah. Tapi Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu. Banyak orang-orang yang kalau dikasih harta, kesenangan, itu lupa daratan katanya. Kalau dikasih kesempitan, merintih kepada Allah. Coba lihat surah Al-Isra. Ayat 83 kalau tidak salah ya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Kalau aku berikan kepada manusia kenikmatan, sehat, harta benda, a'rada wa na'a bijanibi. Mereka berpaling dariku, lupa kepada aku kata Allah. Wa idza massau syarru kana ya'usa. Tapi kalau aku kasih manusia itu kesempitan, kemiskinan, mereka datang merintih kepada aku. Ya Allah, bila aku rezeki ya Allah. Ya Karim, karimuni ya Karim. Ya Allah yang maha mulia, karimuni. Bila aku mobil karimun ya Allah. Gitu kan. Merintih kepada Allah. Ya.
Nah, dikasih oleh Allah harta, lupa kepada Allah. Ya, apa lu? Ini jangan begitu. Orang yang beriman sama saja. Punya harta, nggak punya harta sama aja sikapnya. Dia beriman, dia beribadah, dia bersyukur. Bahkan ketika Allah kasih tambahan harta, bertambah imannya. Bertambah dekat dengan Allah. Bertambah ruku sujudnya. Bertambah giroh berjamaahnya. Dengan bertambahnya harta. Itu artinya bahwa kita sudah lulus dengan ujian harta. Nanti lihat dalam surat Al-Anfal kan, ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu Al-Anfal 28. Ketahuilah oleh engkau wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu ujian bagimu. Kita diuji dengan harta dan keturunan, Pak. Jangan sampai nyonyo incu pohok sholat gitu. Incu ya dicocok ya. Tapi kapoh sholat. Ya nggak boleh Pak ya. Itu ujian, diuji kita dengan kecintaan kepada harta, pasangan dan kepada keturunan. Kemudian At-Taghabun ayat 15 ya. Juga begitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu sama redaksinya itu kan, penekanan berkorelasi bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Maka kalau kita kembali ke surat Al-Munafikun ayat 9, ini warning ya. Perhatian Allah kepada kita ya, untuk kita menyikapi dengan baik, dengan bijak, dengan cerdas harta itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilan yang paling mulia. Pokoknya tidak adalah panggilan yang paling indah kecuali ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang paling indah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, dipanggil dengan kemuliaan kita semua. La tulhikum, kata Allah, amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Janganlah harta-hartamu, janganlah anak-anakmu, keturunanmu membuat engkau lupa kepada pemilik harta itu. Lupa kepada pemberi harta itu. Siapa? Allah. Jangan kau lupa kepada Allah gara-gara kesibukanmu, bisnismu, hartamu, kekayaanmu, dan anak-anakmu. Allah mengatakan di ujung ayat itu, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang hidupnya dilalaikan dengan harta, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian, maka yang pertama, harta itu adalah apa tadi? Ujian keimanan. Yang harus kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertambah harta, bertambah bagus iman. Bertambah harta, bertambah yakin, ya Allah, Engkau maha baik, ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih-Mu, ya Allah, tak pernah pilih kasih. Sayang-Mu, ya Allah, tak terbilang, ya Allah. Kau berikan sampai saat ini harta yang melimpah, rezeki yang berkah, ya Allah, sehingga aku bisa hidup, aku bisa membiayai anak-anak cucu, aku bisa macam-macam lah itu. Ingat kepada Allah, zikir. Makanya dalam surah Al-Kahfi ayat 39, jadi buatnya surah apa? Al-Kahfi ayat berapa? 39. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Itu. Jadi itu saya kira harus diamalkan, Pak. Jadi kalau kita melihat, kalau engkau masuk kepada kebunmu, itu ya, ini bisa diartikan kalau engkau melihat kekayaanmu, ningali imah anu agreng, aduh, ini rumahku agreng, masya Allah, la quwata illa billah. Apalagi orang yang memuji, ya Allah, untung bapak mah imahnya agak gede, agung, siapa dulu dong? Jangan begitu, Pak. Itu sombong namanya. Apa katakan? Masya Allah. La quwata illa billah. Itu lihat. Al-Kahfi ayat 39. Ya. Surah nomor 18 itu Al-Kahfi. Ayatnya berapa? 39. Kalau kita melihat kekayaan kita, ya, duit loba, imah agreng, istri cantik, suami ganteng misalkan. Anak, aduh lucu-lucu, ya. Anak juga berhasil semuanya, katakan Masya Allah.
La quwata illa billah. Semuanya kehendak Allah. Dan kita sebagai manusia tidak punya daya dan upaya. Bagi Allah mudah. Sekarang kaya, besok miskin. Bisa nggak Pak? Bisa. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Untuk itulah Bapak Ibu rahimakumullah, saya katakan tadi bahwa harta adalah ujian keimanan yang harus dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, mempertebal iman kita, menambah ibadah dan rukun sujud kita, menambah zikir kita kepada Allah. Maka kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan dari harta kita, kembalikan kepada pemiliknya. Bisa katakan subhanallah, bisa masya Allah. Apa bedanya Pak? Sebenarnya sama sebenarnya. Tapi kalau subhanallah itu biasanya orisinil masih. Melihat gunung, subhanallah. Melihat laut, subhanallah. Ya. Kalau melihat istri suami, subhanallah. Tapi kalau istri, nah itu ketika bangun tidur. Nah, kalau istri bangun tidur, subhanallah. Tapi kalau siang sedikit, sudah pakai lipstick, ya. Bedak, masya Allah. Jadi masya Allah itu sudah ada intervensi lah. Tangan-tangan manusianya. Kalau subhanallah masih orisinil, ya? Ciptaan Allah. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lihat gunung, subhanallah. Lihat laut, subhanallah. Lihat suami bangun tidur, subhanallah. Kalau sudah suami ya, pakai apa macam-macamnya, masya Allah gitu. Nah, itu bedanya Pak ya. Nah, paham Pak ya? Itu beda subhanallah dengan masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang pertama, bahwa harta adalah apa tadi? Ya, ujian keimanan. Yang kedua, sesungguhnya harta itu adalah titipan tadi, amanah. Apa? Amanah dari Allah. Titipan dari Allah yang akan diambil kembali oleh Allah kapan saja dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ingat, semua apa yang kita miliki ini, umur, kesempatan, waktu, kesehatan, harta benda, anggota badan, kehidupan, titipan dari Allah. Yang nanti akan ditanya oleh Allah, kau gunakan untuk apa umurmu? Kau gunakan untuk apa anggota badanmu? Kau gunakan untuk apa ilmumu dan hartamu? Itu yang sering kita dengar hadis Rasul Pak ya, ibu-ibu ya, sering ya. 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah pada kita. Ini sudah bagus nih. Sudah ada kisi-kisi pertanyaan akhirat nih. Terlalu ini kalau tidak dipersiapkan terlalu banget. Kalau kita ujian kan sudah ada kisi-kisi katanya. Itu alasan dosen atau guru ya. Padahal itu yang merenyaho ya soal ujian itu. Rasul mengatakan kepada kita, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nah, gitu kan? Pada hari kiamat nanti akan ada 4 pertanyaan dihadapkan kepada kita. Pertama, an umrihi fi ma'afna. Dari hal umurnya, kesempatannya, waktunya, kemana dia habiskan umurnya. Jadi semakin panjang umur, semakin panjang pertanyaannya. Aduh, panjang umur ya. Tapi bukan berarti panjang pendeknya yang penting. Tapi digunakan untuk apa umur itu? Karena Rasul mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya tapi baik perbuatannya. Jadi umurnya digunakan untuk kesalehan. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa syarru amalihi. Sejelek-jelek manusia yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Jadi nggak apa-apa umur panjang, yang penting kita soleh. Daripada umur pendek maksiat deh. Nggak pendek maksiat deh ke Allah. Emang rugi 2 kali. Dunia rugi, akhirat rugi. Mendingan umur panjang. Tapi kita soleh. Makanya doa kita, Allahumma tawwil umrona wa ahsin a'malana. Apa? Boleh. Ya Allah, panjangkan dan berkahkan umurku dan perbaiki perbuatanku. Diikuti dengan Allahumma tawil umrona wa ahsin a'malana wa sahih ajsadana wa wasi arzaqana wa hasil maqasidana. Itu doa apa?
Allahumma tawil umrona, ya Allah panjangkanlah umurku. Wa ahsin amalaka, perbaikilah akhlak dan amal perbuatanku ya Allah. Wa wasi arzaqona, lapangkanlah rezekiku ya Allah. Kemudian wa hasil maqasidan, dan sampaikanlah cita-cita terbesarku ya Allah, itu ridhomu dan surgamu ya Allah. Jadi geus sehat, beunghar, ya, soleh, masuk surga gitu. Betul ya? Nah itu ya. Geus pendek umurna, miskin, tara ibadah neraka deh. Itu rugi. Nah, kita berusahalah ya, tidak seperti itu. Mari kita ikuti tuntunan agama. Kalau kita punya kesehatan, ini sebagai amanat dari Allah yang harus kita gunakan untuk beramal soleh. Itu yang kepada kesehatan, umur. Yang kedua apa? Anggota badan kan? Itu titipan dari Allah Pak. Ya. Anggota badan, mata, akal, telinga, mulut, hati, perut, semuanya, tangan. Bahkan Allah mengatakan surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari akhirat itu ditutup rapat itu mulut-mulut yang dulunya suka berbohong, suka memutarbalikan kata-kata ya, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak karena kepiawaian ya, memukau kalau dia ngomong gitu padahal batil isinya. Di akhirat nggak bisa, mahkamah Allah itu ditutup rapat mulutnya, tangan berbicara, kaki jadi saksi akan perbuatan manusia. Terpercaya duluan kaitunya, terpercaya sekalian. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang kedua, umur, anggota badan, ilmu. Yang keempat, harta kan. Untuk harta ada dua pertanyaan, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau keluarkan. Ya, itu Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa harta adalah titipan dari Allah, Bapak, yang harus kita gunakan untuk sesuai ketentuan agama, ya, tuntunan Rasul dan juga perintah Allah. Yang keempat, yang ketiga ya, harta ujian keimanan, harta adalah titipan dari Allah. Dan yang ketiga, harta itu ada Bapak Ibu sekalian ya sebagai ya sesuatu yang harus memberikan kemanfaatan dalam hidup kita. Apa? Kemanfaatan. Jangan sampai harta kita tidak bermanfaat buat orang lain. Buat orang lain. Manfaat buat keluarga, manfaat buat tetangga, manfaat buat masyarakat, manfaat buat agama tentunya, untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun lembaga pendidikan, membangun lembaga ekonomi, membangun rumah sakit barangkali. Ya, betul ya, bisa kan? Dibangun rumah sakit, nanti isinya orang-orang miskin. Dibangun pendidikan, isinya orang miskin. Membangun rumah singgah, isinya fisabilillah atau ibnu sabil. Kan begitu. Daripada orang-orang yang jauh-jauh yang kuliah di IPB, ya, cari kos, bangun tuh rumah singgah. Ya, kan bisa begitu ya? Nah, itu kan. Itu begitu Pak tuh. Itu harta. Sehingga bermanfaat buat orang lain. Karena konsep Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Punya ilmu, manfaat. Punya tenaga, manfaat. Punya kekuasaan, bermanfaat buat rakyat, kan gitu. Dan punya harta, bermanfaat buat orang-orang yang membutuhkan harta kita sekali. Sampai binatang pun merasakan manfaat itu gitu. Hanya Rasul mengatakan begini bunyinya. Ma min mar'in, adakah manusia, seseorang, yazra'u zar'an, menanam. Ya, nanam apa? Singkong, nanam jambu, buah nangka, ya. Non deui tah. Non duren, jengkol, peuteuy ya. Cecene takokak. Sekarang nggak ada ya takokak ya. Udah jarang sekarang ya. Takokak, cecenet udah jarang ya. Udah jarang. Sawahannya jarang nih ya. Adakah seseorang yang menanam ya tanaman, tumbuhan, buah-buahan dimakan, ya fayaqulu lahu toirun. Nah, au bahimatun. Toirun tuh manuk Pak, burung. Dimakan bahima, embe, binatang ternak. Ada ya embenya, embe ayah jukut dari Ben Imah dimakan oleh embe. Atau sapi, ya dimakan oleh
makhluk Allah namanya burung atau apa binatang ternak. Dia ikhlas, dia ridho. Fa innahu shadaqah. Dia punya nilai sedekah. Berpahala, Pak, ya. Jadi kalau kita punya pohon jambu lagi panen, tiba-tiba pagi-pagi sudah berserakan bekas makanan burung, alhamdulillah. Apa, Pak, Bu? Alhamdulillah. Ya Allah, ini rezeki, ini milikmu pohon jambu, ya. Berbuah juga darimu ya Allah, dimakan oleh makhlukmu burung. Alhamdulillah ya Allah. Itu sedekah, Pak. Nah, jangan kebalikannya. Ibu-ibu bersasabu haram jadah manuk teh. Dasar manuk teh boga polo teh. Atuh manuk teh boga polo. Gitu Pak ya. Jadi kalau kita nanam pohon itu kan harta kita kan. Itu aset kita kan. Dimakan oleh burung, kita ikhlas, kita ridho, lapang dada, berpahala. Tapi kalau kita nggak ikhlas, nggak ridho, sumpah serapah, pahala hilang, jambu beak, mulut jadi kotor. Rugi gak, Pak? Lebih baik ikhlaskan saja. Silakan burung datang lagi ya besok. Nah, gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini hebatnya Islam itu kan luar biasa, menebarkan kebaikan dengan harta. Bukan hanya kepada manusia, kepada siapa? Flora juga, ya.